Novel audio Raja Pedang yang ke-106 bagian 1361 hingga 1370. Bagus untuk bisa membalas budi. Sutianmu dikatakan terkait dengan kamar dagang Changlan, dan kamar dagang Changlan lah yang menyelesaikan alam psikis keluarga Huang. Kamar dagang Changlan. Sunset Holy Lord tercengang, dan kemudian ekspresinya berubah. Kamar dagang Changlan jauh lebih menakutkan daripada keluarga Huang. Kamar dagang Changlan telah didirikan kurang dari setahun, tetapi telah berjuang dari Huangjiang ke Xuanjiang, dan kemudian ke Dijiang, tanpa hambatan apapun. Apalagi Presiden Changlan yang kekuatannya tak terduga, bahkan wakil presiden kamar dagang Flying Eagle pun jatuh ke tangannya. Memikirkan hal ini, Holy Lord Sunset mulai merenung lagi, dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan ragu, seberapa baik hubungannya dengan kamar dagang Changlan. Hubungan antara Sutianmu dan kamar dagang Changlan adalah karena dia pernah menyelamatkan nyawa putri Ni Changming. Ni Changming membalas kebaikan putrinya dan membantunya berkali-kali. Hubungan itu harus dianggap baik. Putri Ni Changming. Holy Lord Sunset berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan heran, bukankah putrinya ada di tanah suci Tianyuan? Kamu bilang dia memiliki hubungan dekat dengan kamar dagang Changlan, tapi lebih baik dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan tanah suci Tianyuan. Sunset Holy Lord memelototi kepala sekolah Yue, semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin tidak bisa diandalkan, membalas budi. Dengan makhluk seperti Ni Changming, dia mungkin bahkan tidak akan melihatnya lagi. Bagi seorang pemuda, bagus untuk bisa membalas budi sekali, tapi dia masih ingin menjadi serakah. Harapan untuk mempertahankan kamar dagang Changlan telah hilang. Holy Lord Sunset menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sebutkan masalah kepala putra suci untuk saat ini. Anda dapat mempromosikannya menjadi putra suci sekte dalam saat Anda punya waktu. Suara serak. Tidak apa-apa, kepala sekolah Yue berpikir sejenak dan mengangguk. Di depan kuali alkimia, Sutianmu dan Master Qianhe bekerja sama untuk perlahan-lahan memaksa benih jahat keluar dari badan Penatua Zhang. Teman kecil Sutianmu, apakah kamu ingin menelan seluruh benih jahat? Tuan Qianhe melihat tujuan Sutianmu, tetapi kengerian dari benih jahat itu membuatnya sangat khawatir. Sutianmu mengangguk, melihat sekilas kekhawatiran Tuan Qianhe dan tersenyum acuh tak acuh. Tuan Qianhe, tidak perlu khawatir, saya bisa menanggungnya. Tuan Qianhe mengangguk ragu, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Sutianmu melakukan ini. Teman kecil Sutianmu, apa gunanya menelan benih jahat bagimu? Dilihat dari penampilan Sutianmu, itu pasti bukan hanya untuk menyelamatkan Penatua Zhang. Menelan benih jahat akan membantu memperkuat fisikmu. Mata Tuan Qianhe melebar. Bisakah benih jahat itu berhubungan dengan badan emas 10.000 raciun? Meskipun dia telah membaca banyak buku, dia belum pernah melihat satu buku pun yang mencatat bahwa benih jahat dapat membuat badan emas 10.000 raciun menjadi lebih kuat. Semakin dia berhubungan dengan Sutianmu, semakin dia merasa bahwa pengetahuannya dangkal dan apa yang dia pelajari sebelumnya tidak berguna. Monster yang luar biasa. Teman kecil Sutianmu, kamu harus bersiap-siap, benih jahat itu akan segera keluar. Dia bergumam dalam hatinya, bergegas keluar ketika dia melihat benih jahat itu, dan buru-buru mengingatkan Sutianmu. Sutianmu mengangguk, ekspresinya menjadi gugup dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba rasa sebenarnya dari benih jahat. Setelah beberapa saat, sejumlah besar asap hitam dan abu-abu keluar dari badan Penatua Zhang, semuanya dipenuhi dengan energi jahat. Tentu saja, Sutianmu tidak sopan terhadap roh-roh jahat ini dan menelan mereka semua dalam satu tegukan. Setelah energi jahat ditelan, sesuatu yang berwarna abu-abu murni seperti roti mengembun di dada Penatua Zhang. Tuan Qianhe menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Menatap Sutianmu, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Sutianmu mengambil benih jahat itu dan menyedotnya langsung ke badannya melalui urat api. Benih jahat tidak dapat membuat gelombang besar di urat api, terutama di bawah tekanan benda suci langit dan bumi, benih api langit dan bumi. Ia seperti kelinci yang ketakutan, meringkuk di sudut dan tidak berani bergerak. Melihat situasi ini, Sutianmu mengangkat sudut mulutnya. Api langit dan bumi layak menjadi benda suci langit dan bumi. Sesuatu yang sekuat benih jahat tidak berani melakukan kesalahan. Akan tetapi, membiarkan benih-benih jahat tetap berada di dalam urat-urat api tidak akan mencapai tujuan untuk menguatkan badan.
Jika benih-benih jahat diusir dari urat-urat api, benih-benih jahat itu akan segera menyerupai ikan di dalam air, berlarian ke seluruh badan dalam upayanya untuk menempati badan baru ini. Mendengus. Benih-benih jahat mengamuk di dalam badan, membuat wajah Su Tianmu menjadi pucat. Tuan Qianhe, langkah selanjutnya tergantung pada Anda. Tuan Qianhe mengangguk, dan Su Tianmu berbalik dan duduk bersila ke samping untuk memurnikan energi jahat. Tuan Qianhe melirik Su Tianmu dengan ekspresi rumit dan terus merawat Penatua Zhang. Ingin menyembuhkan Penatua Zhang sepenuhnya membutuhkan lebih dari sekedar mengusir benih jahat. Penatua Zhang telah diganggu oleh benih jahat sepanjang tahun, dan badannya telah lama hancur dan hancur tetap tidak akan bisa bertahan. Benar-benar menelan benih jahat. Holy Lord Sunset dan kepala sekolah Yue memandang Su Tianmu, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Benih jahat yang ditakuti semua orang hanyalah masalah mulut Su Tianmu. Monster kecil sekali. Keduanya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Melihat aura Penatua Zhang semakin kuat di bawah perawatan Tuan Qianhe, mereka diam-diam merasa lega. Suatu hari kemudian, Guru Qianhe menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega ketika dia melihat kulit Penatua Zhang telah membaik secara signifikan. Yang mulia matahari terbenam, dia hanya perlu istirahat sebentar. Dia akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Terima kasih Guru Qianhe atas peremajaan luar biasa Anda. Holy Lord Sunset berterima kasih padanya dan melanjutkan, ini hari yang berat, silakan ikut saya untuk beristirahat. Ketika Tuan Qianhe dan keduanya pergi, Su Tianmu membuka matanya dan melihat bahwa Penatua Zhang baik-baik saja, jadi dia berdiri dan pergi. Kepala sekolah, aku pergi dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kepala sekolah Yue mengangguk, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan memberikannya kepada Su Tianmu. Tidak perlu, Penatua Zhang baik padaku, inilah yang harus aku lakukan. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menginginkan hadiah dari Guru Suci, dan dia juga tidak menginginkan hadiah yang diberikan oleh Guru Suci. Tuan Yue, ambillah. Hal-hal ini awalnya adalah hadiah untuk menyembuhkan Penatua Zhang. Itu diberikan kepada orang lain, jadi jangan memberikannya dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah Yue memaksakannya pada Su Tianmu, dan Su Tianmu tidak punya pilihan selain menerimanya dan mengikatkan tas penyimpanan di pinggangnya dengan santai. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Kepala sekolah Yue bertanya dengan heran. Saya tidak akan membacanya lagi. Saya yakin kepala sekolah tidak akan memperlakukan saya dengan buruk. Su Tianmu tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya ini? Kenapa dia merasa tidak ingin melihatnya? Kepala sekolah Yue memandang Su Tianmu dengan curiga, tapi tidak terlalu memikirkannya. Saya juga merilis misi di Tanah Suci, tetapi Anda tidak perlu mendapat masalah. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda mengumpulkan hadiah misi. Nilai kontribusi akan segera ditambahkan ke token Anda. Kepala sekolah Yue mengeluarkan sepotong lainnya. Liontin giok itu untuk Su Tianmu. Jangan tinggal di apartemen yang kamu miliki sebelumnya, tinggallah di apartemen ini. Menurut aturan, ketika Su Tianmu pertama kali tiba di Tanah Suci, dia hanya menerima loteng biasa, dan loteng yang dia berikan adalah yang terbaik di antara orang suci sekte dalam. Setelah itu, dia akan meningkatkan status Su Tianmu menjadi orang suci sekte dalam putra. Terima kasih, Tuan. Su Tianmu mengambil liontin giok itu, memeluk Tuan Yue, dan berbalik untuk pergi. Di luar loteng, orang-orang pada dasarnya telah bubar, dan mereka semua pergi bersama Tuan Qianhe, hanya menyisakan Yue Shirui yang berdiri di depan pintu. Melihat Su Tianmu keluar, Yue Shirui ragu-ragu untuk berbicara. Melihat Su Tianmu tidak mau memperhatikannya, dia harus menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Melihat Su Tianmu pergi, Yue Shirui berbalik dan bergegas ke loteng. Dia harus mendapatkan jawaban hari ini. Kakek, beritahu aku, siapa yang nomor 18? Melihat mata dingin cucunya, kepala sekolah Yue membuka mulutnya dan berpikir, apakah gadis ini menemukan sesuatu? Apakah itu Su Tianmu? Yue Shirui menjadi tegang dan mengumpulkan keberanian untuk menanyakan tebakannya. Kepala sekolah Yue terkejut dan menatap Yue Shirui, bagaimana dia bisa tahu? Kamu, sudahkah kamu bertanya padanya? Mendengar hal tersebut, giliran Yue Shirui yang terkejut.
Apakah ini dianggap sebagai transformasi dan mengakui bahwa Sutianmu adalah nomor 18? Apakah itu dia? Kepala sekolah Yue membuka mulutnya dan tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengakuinya. Itu benar-benar dia. Meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah Yue adalah masalah lain. Yue Shirui langsung bingung. Dia berharap Sutianmu menjadi nomor 18, tapi dia takut Sutianmu akan menjadi nomor 18. Tapi akhirnya semuanya beres. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Memikirkan kesalahpahaman Sutianmu selama ini dan memburuknya kesan Sutianmu terhadapnya, Yue Shirui merasa sedih dan kabut memenuhi matanya. Shirui, ada apa denganmu? Melihat Yue Shirui hampir menangis, kepala sekolah Yue panik. Siapa yang Sutianmu pikirkan tentangku sekarang? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Yue Shirui langsung menangis, Li Hua menangis karena hujan. Kepala sekolah Yue terkejut. Itu hanya perjalanan ke lembah Yaowang. Mungkinkah ada kesalahpahaman yang besar? Mustahil. Aku tidak menyangka ini, Shirui, apa yang terjadi antara kamu dan dia? Yue Shirui terus menangis, dan Tuan Yue segera kehilangan kesabaran dan tidak punya pilihan selain membujuknya dengan sungguh-sungguh. Shirui, kakek sedang memikirkan masa depanmu. Kamu belum berpikir untuk berlatih sebelumnya, jadi kakek harus berusaha sekuat tenaga untuk mendesakmu. Untuk berlatih. Dengan bakat Anda, sayang jika disia-siakan. Anda baru berlatih keras selama lebih dari setengah tahun dan Anda telah mencapai prestasi seperti itu kamu punya sekarang. Yue Shirui tampaknya masuk akal dan menangis sedikit lebih lembut, tetapi ketika dia berpikir bahwa keretakan antara dia dan Sutianmu telah mencapai titik di mana sulit untuk diperbaiki, dia mulai menangis lagi. Kalau begitu, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Sutianmu mungkin tidak akan pernah memaafkanku sekarang. Hei, mengapa tangisannya semakin keras? Otak kepala sekolah Yue sahkeit. Dia mencintai cucunya dengan segala cara dan tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Jika aku memberitahumu sebelumnya bahwa dia telah hilang selama lebih dari setengah tahun, maka kamu tidak akan rela hidup dan mati. Apa yang kamu lakukan padanya? Melihat bujukan itu tidak ada gunanya, kepala sekolah Yue tidak punya pilihan selain bertanya apa yang terjadi. Aku memanggilnya sampah, kata Yue Shirui sambil menyeka air matanya. Ah! Kepala sekolah Yue hampir tercengang saat mendengar ini. Kata ini terdengar marah dan lucu baginya. Tidak, siapa yang memberimu ilusi bahwa Sutianmu adalah sampah? Hanya karena dia membunuh Yan Ziyun. Tapi bukankah kamu sudah tahu bahwa Yan Ziyun itu palsu? Kata, sampah, saja sudah membuatnya merasa akan sulit bagi Yue Shirui untuk mendapatkan pengampunan Sutianmu. Dengan karakter Sutianmu, dia tidak akan memaafkan orang dengan mudah. Kemudian saya bergabung dengan kakak senior Chang dan yang lainnya dalam memfitnah dia. Ahem. Kepala sekolah Yue tersedak, sudah merasa tidak nyaman hanya dalam beberapa hari. Bagaimana kamu bisa menyinggung seseorang sampai mati? Lalu aku menyerangnya lagi dan dia hampir mencekikku sampai mati. Kepala sekolah Yue hampir marah saat mendengar ini. Dia memegang dadanya dan berkata dengan susah payah, apakah dia melepaskanmu hanya karena wajahku? Yue Shirui mengangguk dengan air mata berlinang, kakek, bagaimana kamu tahu? Bagaimana dia tahu siapa Sutianmu? Siapapun yang mengenalnya beberapa hari lagi akan tahu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang menentangnya yang selamat? Yue Shirui menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah memperhatikan Sutianmu sebelumnya. Dia hanya melihat kekejaman Sutianmu di perayaan pertunangan. 1 dari 10. Kamu beruntung bisa kembali hidup. Lupakan saja, kamu tidak boleh terlalu memprovokasi dia di masa depan. Kepala sekolah Yue menggosok pelipisnya dan berhenti memprovokasi Sutianmu. Dia tidak ingin mendapatkan cucunya kembali, hanya mati di tangan murid-muridnya. Sutianmu menemukan lotengnya di tempat berkumpulnya putra suci sekte dalam. Dalam perjalanan ke loteng, dia melihat Chang Chunhua berkumpul dengan sekelompok orang, tetapi Cui Liang dan yang lainnya tidak ada di sana. Hah! Ada cowok baru di sini. Ini sangat asing, murid baru. Melihat Sutianmu, sekelompok orang suci dan orang suci batin tampak terkejut. Melihat Sutianmu memasuki loteng, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu loteng terbaik di antara pintu-pintu dalam.
Siapa dia? Bagaimana dia layak tinggal di loteng yang bagus? Mereka telah lama bergabung dengan Tanah Suci, tetapi bahkan jika budidaya mereka mencapai puncak alam spiritual, mereka tidak dapat tinggal di loteng yang bagus. Sekarang setelah seorang pemuda asing memimpin, masing-masing dari mereka merasa lebih tidak nyaman daripada yang lain. Jika dia tidak pandai berpenampilan menarik, dia bahkan belum berusia 30 tahun, kan? 30 tahun. Kurasa umurku belum genap 25. Siapa dia? Siapa di antara mereka yang tidak jenius, dan bagaimana mereka bisa menanggung perbedaan perlakuan seperti itu? Mereka semua mau tidak mau ingin maju dan bertanya dengan jelas. Apa yang akan kamu lakukan? Chang Chunhua menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat mereka akan merepotkan Su Tianmu. Bahkan jika dia tidak senang dengan Su Tianmu, dia tidak akan berani merepotkan Su Tianmu sekarang di Tanah Suci. Tanyakan padanya siapa dia. Tentu saja, saya ingin melihat dari mana peluang besar itu berasal. Kakak senior Chang, kenapa kamu terlihat jelek sekali? Melihat tatapan aneh semua orang, wajah Chang Chunhua menjadi semakin jelek. Jika kamu ingin merepotkan Su Tianmu, terkutuklah dia jika dia terlihat baik. Tahukah kamu betapa dia menderit di tangan Su Tianmu? Dia hampir terbunuh hari ini. Meskipun Su Tianmu tidak mengincarnya, alasan utamanya tetaplah Su Tianmu. Jangan tanya dia, sungguh, jangan main-main dengannya, kata Chang Chunhua dengan tenang, meskipun dia memohon padamu, Su Tianmu telah melihatnya. Jika kamu membuat Su Tianmu tidak bahagia, Su Tianmu pasti akan menyalahkannya. Jika Anda benar-benar tidak menyukainya, tunggu sampai Tuan Qianhe pergi. Ah, siapa dia? Tidak bisakah kamu bertanya? Kak Chang, dia tidak begitu menakutkan, kan? Semua orang sedikit bingung. Bahkan putra Holy Lord pun tidak begitu menakutkan, bukan? Chang Chunhua menutupi wajahnya, dia tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang dia alami di Menara Wanbao, bukan? Bahkan jika itu adalah sesuatu yang terjadi di alam rahasia pemberian racun, akan memalukan untuk membicarakannya. Beri aku wajah dan jangan main-main dengannya untuk saat ini. Aku akan memberitahumu nanti. Melihat kembali masa lalu, Chang Chunhua menghela nafas dalam diam dan berkata. Semua orang saling memandang dengan bingung. Tingkah laku Chang Chunhua yang tidak biasa membuat mereka semakin penasaran tentang siapa Su Tianmu. Su Tianmu tiba di loteng dan mengamati lingkungan. Dia mengangguk sedikit dan berkata tidak apa-apa. Tentu saja tidak sebanding dengan loteng di Gedung Wanbao, tapi masih cukup bagus. Selama periode ini, cepat dan sempurnakan ramuan jiwa, dan lakukan semua yang kamu bisa untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Kaisar abadi orang gile membutuhkan ramuan jiwa, begitu pula dia sendiri, yang merasa sangat lelah selama periode ini. Sayang sekali urat es dan urat pedang ada di sana. Baik pembuluh darah es maupun pembuluh darah pedang dapat digunakan satu kali, namun akan sedikit sia-sia jika langsung mengisi jiwa penguasa ilahi. Saya harap tidak ada orang yang kupet selama periode ini. Dengan dukungan finansial dari orang-orang di kamar dagang Flying Eagle, Su Tianmu tidak perlu khawatir tentang pengobatan jiwa sama sekali dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong, dia juga bisa meningkatkan keterampilan alkimia untuk mengalahkan Kaisar Abadi yang gile sesegera mungkin. Ramuan yang telah disempurnakan di pesawat ruang angkasa kamar dagang memiliki persyaratan paling rendah. Ramuan berikutnya membutuhkan setidaknya satu tingkat kekuatan untuk menyempurnakannya. Dengan api langit dan bumi, Su Tianmu tidak membutuhkan ruang alkimia dengan kondisi yang sangat baik. Ruang alkimia di loteng sudah cukup. Saat itu malam, Tuan Qianhe beristirahat dengan baik, dan dia minum sepanjang malam atas undangan hangat dari penguasa matahari terbenam. Setelah minum hampir sepanjang waktu, pejabat senior Tanah Suci mau tidak mau bertanya kepada Tuan Qianhe tentang berbagai hal masalah medis, masalah kesehatan, Mereka yang memiliki masalah juga mencari pengobatan dari Guru Qianhe. Tuan Qianhe minum dengan gembira, tetapi dia tidak menolaknya. Dia menjelaskan keraguan mereka satu persatu dan menyembuhkan penyakit tersembunyi mereka. Tetapi setelah terlalu banyak perawatan, Guru Qianhe menjadi lelah. Dia melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia tidak akan lagi menyelesaikan keraguan dan menyembuhkan penyakit hari ini, dan membujuk semua orang untuk pergi. Yang mulia matahari terbenam, di mana teman kecil Su Tianmu sekarang?
Tuan Qianhe mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu setelah tidak melihat Su Tianmu sepanjang malam. Dia seharusnya berlatih dalam pengasingan. Jawab Holy Lord Sunset dengan santai. Tuan Qianhe mengangguk dengan kecewa dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat dia cukup kecewa, Sunset Holy Lord memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Butuh 3 hari bagi Su Tianmu untuk sepenuhnya memurnikan benih jahat itu. Melihat kulit emasnya, dia mengangguk puas. Setelah memurnikan benih jahat, badan emas 10.000 raciun telah berhasil mencapai tingkat yang baru. Sekarang kekuatan fisiknya benar-benar sebanding dengan puncak alam spiritual. Sudah waktunya membuat obat mujarab. Selanjutnya, Su Tianmu mengunci dirinya di ruang alkimia untuk menyempurnakan alkimia, dan tidak berencana meninggalkan kurungan dalam waktu singkat. Hal ini membuat banyak orang yang ingin bertemu dengannya menjauh. Setelah Penatua Zhang sadar, dia datang untuk mengucapkan terima kasih, tetapi masih gagal untuk melihat Su Tianmu. Puff! Di ruang alkimia, Su Tianmu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ramuan itu terbang keluar dari kuali alkimia dan menggambar busur indah di udara. Obat mujarab jiwa kelas 10 kuno. Terakhir kali, dia hampir menjadi alkemis tingkat 10. Tetapi sekarang keterampilan alkimianya berada di tingkat ke-10, dan dia adalah alkemis kuno tingkat 10. Tapi obat mujarab yang dia sempurnakan kali ini bukanlah obat mujarab yang diambil oleh Kaisar Abadi Gile terakhir kali. Dari segi kualitas, obat itu tidak jauh lebih tinggi dari obat mujarab kelas 10 saat ini, jadi obat itu tidak memicu kesengsaraan obat mujarab. Setelah meminum jamu ini, bahkan jika keterampilan alkimiamu tidak meningkat, kekuatan jiwamu setidaknya akan mencapai puncak level ke-10. Senyuman di wajah Su Tianmu semakin bertambah saat dia melihat ramuan di tangannya. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin besar kepastian menelan jiwa Raja Dewa, dan akan lebih mudah untuk terus menyempurnakan ramuan jiwa. Sekarang Dewa Jiwa Ilahi yang memangsa berbeda dari 2 masa sebelumnya. Dewa Jiwa Ilahi yang melahap dan Dewa Api Surgawi keduanya didasarkan pada jiwa ilahi dari Dewa Surgawi untuk melahap, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Rasa meminum ramuan jiwa selalu luar biasa. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, dan langsung tenggelam dalam keindahan pertumbuhan jiwa. Setengah hari kemudian, Su Tianmu menghela napas panjang dan membuka matanya, seberkas cahaya menerangi dirinya. Puncak tingkat 10. Jika Anda terus meminum ramuan jiwa, kekuatan jiwa Anda pasti akan menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Dia berpindah tangan dan mengeluarkan sederet botol giok dari cincin penyimpanan. Totalnya ada lebih dari 30 botol. Botol giok ini semuanya berisi ramuan jiwa. Senior, aku sudah terbiasa makan makanan lezat, jadi aku di sini untuk mencoba permainan liar hari ini. Kaisar Abadi yang gile melayang keluar dari antara alisnya dan melihat lebih dari 30 botol batu giok dengan ekspresi tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain meminum jamu biasa ini sekarang. Mari kita selesaikan, senior, kata Su Tianmu dengan senyum tak berdaya. Semua ramuan ini diperoleh dari orang-orang di kamar dagang elang terbang adalah alkemis. Siapa yang bisa mempersiapkan jiwa mereka? Untuk ramuan seksual, alangkah baiknya jika ada kelas 8 atau 9. Sebelumnya, Kaisar Abadi Gile tidak akan pernah memilih mereka, tetapi setelah meminum ramuan jiwa kuno kelas 10, ramuan ini tampak biasa saja. Bahkan Su Tianmu, setelah meminum ramuan jiwa kuno yang dimurnikannya, mengeluarkan ramuan ini hanya untuk menghemat waktu. Senior, kamu pilih dulu. Kaisar Abadi yang gile tidak punya pilihan selain tidak pilih-pilih makanan, dan memilih lebih dari 10 botol ramuan dengan sedikit kaitan di jarinya. Botol giok itu meleduk, dan ramuan di dalamnya terbang ke mulutnya. Nak, bekerjalah lebih keras dan coba perbaiki ramuan lain secepat mungkin. Perlawanan jiwa-jiwa di pagoda menjadi semakin sengit. Krisis yang akan dihadapi Su Tianmu di masa depan hanya akan semakin besar, dan musuh kuat yang ditemuinya akan menjadi semakin kuat jika dia tidak diberi kekuatan lebih. Su Tianmu akan berada dalam bahaya di masa depan. Su Tianmu mengangguk dengan berat, dan setelah Kaisar Abadi Gile kembali ke pagoda, dia mengambil botol giok dan menelan ramuan itu dalam satu tegukan. Kekuatan jiwa telah melampaui level pertama. 5 hari kemudian, Su Tianmu sangat bersemangat. Sekarang tidak ada masalah untuk menyempurnakan ramuan kuno kelas 10. Ketika sudah benar-benar stabil di tingkat pertama,
Anda dapat mencoba melahap jiwa Dewa Raja Dewa. Aku berpikir dengan penuh semangat, melihat urat es dan urat pedang, tapi sayang sekali. Tidak ada yang terjadi akhir-akhir ini, dan sepertinya sisa kekuatan di urat gelap hanya bisa terbuang percuma. Setelah mengganti urat pedang dan urat es, kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Kamu harus membuka kembali urat gelap. Bagaimanapun, jiwa di dalam pagoda itu terbatas, dan semakin tinggi ia naik, semakin sulit untuk melahapnya. Tidak boleh disia-siakan seperti sebelumnya. Konsentrasikan pikiran Anda dan terus tingkatkan kekuatan jiwa Anda. Di paviliun tertentu di Tanah Suci Matahari Terbenam, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Dia tidak keluar selama lebih dari 10 hari. Aku tidak akan berada di sini terlalu lama. Kalian harus menemukan cara untuk memancing dia keluar dari Tanah Suci. Chang Chunhua dan yang lainnya tampak ragu-ragu saat melihat pria berbaju kuning yang duduk di tengah. Apa kamu tidak benar-benar ingin menyingkirkannya? Kenapa? Kamu takut sekarang? Pria berbaju kuning melihat keraguan-raguan dan keraguan-raguan mereka dan berbicara dengan tenang. Jangan khawatir, kamu hanya perlu membawanya keluar dari Tanah Suci, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Begitu dia mati, semua ini akan menjadi milikmu. Setelah mengatakan itu, pria berbaju kuning mengangkat tangannya, dan beberapa kotak giok muncul di depan Chang Chunhua dan yang lainnya, dan dia langsung membuka kotak giok itu. Saudara Chang, bisakah kamu tega melihat wanita yang kamu cintai direnggut olehnya? Pria berbaju kuning itu menunjuk ke salah satu kotak giok dan berkata kepada Chang Chunhua. Setelah dia meninggal, bukankah mudah bagimu untuk mempraktikkan teknik tingkat raja ini untuk memenangkan hatinya? Chang Chunhua menatap slip giok di kotak giok dengan keserakahan di matanya. Statusnya di Tanah Suci tidak rendah, dan bakatnya tinggi. Keterampilan tingkat yang sebanding dengan keterampilan tingkat raja. Tapi tidak peduli seberapa sebandingnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan tingkat raja yang sebenarnya. Beralih untuk melihat ke arah loteng Sutianmu, mata Chang Chunhua menjadi dingin dan dia mengangguk setuju. Demi Yue Shirui, demi kungfu tingkat raja, Sutianmu, kamu tidak bisa hidup lebih lama lagi. Melihat persetujuan Chang Chunhua, pria berbaju kuning menunjukkan senyuman, menunjuk ke kotak giok kedua, dan menatap Cui Liang. Saudara Cui, kamu belum pernah memiliki senjata di tanganmu. Pedang Infinity ini telah disimpan di klan kami selama ratusan tahun. Ini adalah senjata sihir spiritual sejati kelas atas. Pasti sangat cocok untukmu. Cui Liang memandangi pedang dengan pola hitam yang mendominasi di kotak giok, matanya cerah, dan dia segera mengabaikan semuanya dan terus mengangguk dengan keserakahan di wajahnya. Sejauh ini, dia hanya menggunakan senjata sihir roh sejati tingkat menengah, yang lebih rendah di antara level yang sama. Untuk pedang dengan senjata sihir roh sejati tingkat tinggi, dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dan saya khawatir dia harus melakukannya tunggu sampai dia mencapai alam transformasi roh. Sebagai seorang kultivator pedang, tidak ada alasan untuk menolak pedang yang bagus. Chang Chunhua dan Cui Liang keduanya setuju, dan yang lainnya tidak peduli. Pria berbaju kuning memberi orang-orang itu harta langka, membuat mereka semua mengangguk setuju dengan wajah serakah. Lakukan hal-hal kecil dan hasilkan banyak uang, itu benar. Pria berbaju kuning mengeluarkan kipas angin dan berkata dengan santai. Cui Liang dan yang lainnya mengangguk dengan liar. Chang Chunhua membuang muka, masih khawatir. Sutianmu belum mati di lembah Yaowang. Mungkin tidak mudah untuk membunuh Sutianmu ketika dia kembali. Saudara Huang, Sutianmu itu aneh, dan dia telah mencapai semacam badan emas dengan segala jenis racun di lembah Yaowang. Tidak mudah untuk membunuhnya. Chang Chunhua melirik ke arah slip giok seni bela diri di batu giok kotak. Meskipun aku sangat menginginkannya, tapi keserakahanku masih ditekan oleh alasan. Dia selalu merasa tidak mudah membunuh Sutianmu. Jika Sutianmu tidak mati dan membalasnya, dia akan mendapat masalah besar. Dia tidak berani mengambil jade slip kungfu sampai dia tidak yakin 100% akan membunuh Sutianmu. Suara serak. Tidak bisa dipungkiri kalau Sutianmu memang agak aneh, tapi kakak Chang, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pria berbaju kuning itu berkata perlahan dengan senyum percaya diri di bibirnya. Kali ini, kami juga telah mengirimkan ahli di puncak alam transformasi spiritual. Dengan segala sesuatunya dikoordinasikan secara internal dan eksternal,
tidak ada alasan untuk membiarkan dia melarikan diri lagi. Puncak dari alam transformasi roh. Chang Chunhua dan hati semua orang bergetar. Untuk menghadapi Sutianmu, yang hanya berada di alam penyeberangan spiritual tingkat ketiga, bagaimana dia bisa mengirim guru yang begitu kuat? Bagian dalam harus dikoordinasikan dengan bagian luar, tapi bagaimana kalau menggunakan formasi sebesar itu? Saudara Huang, ketika kamu berbicara tentang Li Ying, kamu seharusnya tidak hanya berbicara tentang kami, kan? Chang Chunhua sedikit menyipitkan matanya dan bertanya. Pria berbaju kuning itu mengangguk. Chang Chunhua dan yang lainnya hanyalah pemain kecil. Jika bukan karena kepastian mutlak, dia tidak akan bisa menawarkan begitu banyak hal baik untuk menyuap Chang Chunhua dan yang lainnya. Namun tujuan utamanya adalah untuk menarik lebih banyak orang ke dalam air dan berbagi risiko. Chang Chunhua diam-diam menarik napas dan memikirkan banyak orang. Orang-orang itu, termasuk orang-orang kuat dari keluarga Huang di alam transformasi roh, Tuan Qianhe dan Penatua Yue, semuanya telah pergi harapan hidup apapun. Oke, kita tidak boleh membiarkan dia kembali hidup-hidup. Chang Chunhua berpikir berulang kali, dan setelah memastikan bahwa tidak ada risiko, dia mengambil slip giok dari teknik seni bela diri dan membuat keputusan yang tegas. Mata Cui Liang dan yang lainnya berbinar ketika mereka melihat ini, dan mereka semua buru-buru mengambil apa yang mereka inginkan. Pria berbaju kuning hanya tersenyum dan melihat semua ini, melihat ke arah loteng Sutianmu, cahaya dingin melintas di matanya. Sutianmu, tanpa perlindungan kamar dagang Changlan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Di Huangjiang, Sutianmu membuni 4 anggota keluarga Huang dan membuni beberapa paranormal kuat mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan Sutianmu terus hidup? Setelah mereka yakin kamar dagang Changlan tidak lagi membantu Sutianmu, mereka segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil tindakan. Bahkan jika kita mundur selangkah, selama Sutianmu meninggal, kamar dagang Changlan tidak akan berkonflik dengan mereka karena orang Mahtei. Malam itu, Chang Chunhua dan yang lainnya mulai mengambil tindakan. Adik perempuan Yue, Chang Chunhua dan yang lainnya membuat rencana rinci dan berjalan ke loteng Sutianmu. Mereka terkejut saat melihat Yue Sirui menjaga halaman. Adik perempuan Yue, kenapa kamu ada di sini? Kakak senior Chang, untuk apa kamu di sini? Melihat Chang Chunhua dan yang lainnya, Yue Sirui juga terkejut. Kami datang menemui kakak muda Su untuk sesuatu. Chang Chunhua melihat ke loteng dan menjelaskan. Adik perempuan Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Yue Sirui di depan loteng Sutianmu, dia merasa sedikit tidak senang. Tunggu dia keluar. Yue Sirui menjawab dengan dingin, apa yang dia lakukan di sini? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam slip giok yang tergantung di pintu halaman. Slip giok ini adalah slip giok 3 dalam 1 yang dapat mengirimkan teks, suara, dan gambar, memungkinkan pemilik loteng melihat dengan jelas siapa yang ada di depan pintu. Di ranah Xuanjiang, slip giok bukanlah barang langka, dan slip giok yang digunakan semuanya 3-in-1, dan Anda dapat menggunakan metode komunikasi apapun sesuka Anda. Saat ini, Sutianmu sedang duduk bersila berlatih di ruang alkimia. Ketika dia melihat reaksi dari slip giok yang tergantung di dinding, dia hanya melihatnya sekilas dan tidak memperhatikan. 1 jam kemudian, Sutianmu berhenti berlatih dan berjalan mengambil slip giok untuk melihat siapa yang datang hari ini. Dia tidak pernah punya waktu atau perhatian untuk memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang dia bisa melihat dan terus berlatih jika tidak ada yang penting. Selalu ada catatan pengunjung di slip giok panggilan. Sutianmu menjentikkan jarinya dan melihat bahwa kepala sekolah Yue telah datang, Penatua Zhang telah datang. Yue Sirui datang setiap hari. Untuk apa dia di sini? Sutianmu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yue Sirui. Melihat Yue Sirui datang lagi hari ini, dia menggantungkan slip giok itu kembali ke dinding. Di luar loteng, Yue Sirui melihat ke arah batu giok yang tidak menunjukkan reaksi sama sekali, dan menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kamu masih tidak mau bertemu denganku. Apakah kamu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Dia menolak untuk keluar. Chang Chunhua mengerutkan kening. Dia telah menunggu selama 1 jam. Hari sudah gelap, tapi dia masih menolak untuk keluar. Dia tidak ingin melihatku. Mendengarkan kata-kata kecewa Yue Sirui,
tetapi tidak dapat menyalahkan Su Tianmu. Chang Chunhua menjadi marah. Harta yang dia pegang di tangannya diperlakukan begitu enteng di depan orang lain. Dada Chang Chunhua terus naik turun. Bagaimana dia bisa kalah dengan Su Tianmu? Hanya karena Su Tianmu kejam padanya, dia lebih beruntung darinya. Kali ini, dia semakin bertekad untuk membunuh Su Tianmu. Aku akan datang. Chang Chunhua berjalan dengan wajah dingin. Yue Shirui melihatnya dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit sarkasme. Dia datang setiap hari dan Su Tianmu belum pernah melihatnya. Kapan kamu datang? Saat itu, pembawa pesan utama yang melawan Su Tianmu adalah kamu. Su Tianmu bahkan tidak melihatnya, apalagi kamu. Di ruang alkimia, sebelum Su Tianmu bisa duduk, dia melihat batu giok itu menyala lagi dan mengerutkan kening. Siapa itu? Setelah ragu-ragu sejenak, dia berdiri dan mengambil slip giok dan melihatnya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Chang Chunhua. Untuk apa dia di sini? Su Tianmu menjentikkan jarinya dengan bingung, dan panggilan Chang Chunhua kepadanya muncul. Adik Su, aku telah menyinggung perasaanmu berkali-kali sebelumnya. Mohon izinkan Kakak Yu untuk meminta maaf kepadamu. Bisakah kamu memberi kesempatan pada Kakak Yu untuk mengubah cara hidupnya? Setelah melihat panggilan Chang Chunhua kepada Su Tianmule, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia memiliki begitu banyak kesempatan sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba datang untuk meminta maaf. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Chang Chunhua, kuharap kamu tidak segeblek itu. Su Tianmu melihat ke dalam pada urat pedang dan urat es, menggantungkan slip giok dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Jangan menunggu, tidak ada yang akan melihatnya. Yue Shirui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan menasihati Chang Chunhua. Dia bahkan tidak akan bertemu dengannya, apalagi kamu yang memimpin dalam mengincar Su Tianmu sebelumnya. Dengan karakter Su Tianmu, sangat mustahil baginya untuk keluar menemuimu. Chang Chunhua mengerutkan kening sejenak, lalu santai. Tentu saja dia tahu akan sulit bagi Su Tianmu untuk menemuinya, tapi dia sudah siap. Menggosok cincin penyimpanan, sesuatu seperti batu giok putih muncul di tangannya. Yue Shirui tercengang saat melihatnya, dan kemudian berseru. Pasta lemak giok. Giok itu seperti lemak kental, benda suci untuk pembentukan badan, pasta lemak giok. Kakak senior Chang, dari mana kamu mendapatkan salep lemak giok? Mata Yue Shirui langsung tertarik pada salep lemak giok. Salep lemak giok bukan hanya godaan besar bagi mereka yang mengejar kebugaran fisik, tetapi juga godaan fatal bagi wanita. Wanita pecinta kecantikan memang ditakdirkan untuk tidak menjadi seperti biksu pria yang membabai bute mengejar kebugaran jasmani tanpa mempedulikan hal lain. Pasta lemak giok juga bisa membuat kulit lebih baik sekaligus menguatkan badan. Sepotong pasta lemak giok selalu menjadi impian Yue Shirui. Melihat Yue Shirui menatap lurus ke arah pasta giok, Chang Chunhua menghela nafas dalam hati. Sepotong pasta giok ini diberikan kepadanya oleh keluarga Huang. Jika dia memberikan pasta giok itu kepada Yue Shirui, dia pasti bisa menyenangkan Yue Shirui, tapi sekarang dia itu harus digunakan untuk melayani Su Tianmu. Jika Anda tidak bisa melepaskan anak Anda tidak bisa menjebak serigala. Kakak senior Chang, dia keluar. Mendengar kata-kata Cui Liang, Chang Chunhua tercengang. Dia baru saja mengeluarkan salep lemak giok, dan sekarang sudah keluar. Yue Shirui terkejut, lalu mendongak dan melihat bahwa Su Tianmu benar-benar keluar. Agak sulit untuk menerimanya. Dia datang setiap hari dan tidak pernah melihatnya. Apakah dia sangat menyebalkan bagimu? Aku pasti pernah melihat Jade Fat Cream. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak bisa menahan diri untuk menghibur dirinya sendiri. Mungkin dia keluar hanya untuk Jade Fat Cream. Setelah perjalanan ke lembah Yaowang, semua orang tahu bahwa Su Tianmu mengambil jurusan fisik dan Jade Fat Cream. Godaannya benar-benar tak tertahankan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Chang Chunhua mengeluarkan pasta giok, dia sama sekali tidak memindahkan slip giok di pintu halaman. Mungkin juga dia baru saja selesai berlatih. Yue Shirui masih menghibur dirinya di dalam hatinya. Su Tianmu berjalan keluar dan membuka pintu halaman. Chang Chunhua dan yang lainnya segera menyambutnya dengan senyuman. Saudara muda Su, kami di sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Chang Chunhua tersenyum dengan sedikit rasa malu, dengan jelas mengungkapkan rasa malu karena atasannya dipaksa untuk meminta maaf.
Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Chang Chunhua sangat bagus. Saya telah menyinggung Anda berkali-kali sebelumnya, mohon maafkan saya. Saat dia mengatakan itu, Chang Chunhua melihat ekspresi keengganan Cui Liang dan yang lainnya, menatap tajam, dan berteriak, mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada saudara muda Su? Maafkan aku, kakak muda Su. Maafkan aku, maafkan aku. Cui Liang dan yang lainnya dengan enggan mengangkat tangan dan meminta maaf dengan acuh tak acuh. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit saat dia melihatnya, itu benar-benar terlihat seperti ini. Saudara muda Su, kamu bukan hanya murid baru, tetapi kamu juga berasal dari Huangjiang. Kami pasti akan meremehkanmu pada awalnya, itulah sebabnya kami telah menyebabkan segala macam kesalahpahaman. Mohon maafkan kami. Chang Chunhua melanjutkan untuk meminta maaf dan menjelaskan kesan yang melekat. Melihat ekspresi Su Tianmu tidak menjadi lebih baik, dia menunjuk ke arah Cui Liang dan yang lainnya dan tertawa. Mereka tidak mengikutimu ke dunia rahasia pemberian racun, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat dirimu. Bagaimanapun, aku, Chang Chunhua, yang mengambilnya. Saat Chang Chunhua berbicara, dia mengamati perubahan ekspresi Su Tianmu. Ketika dia melihat ekspresinya telah membaik, dia mengeluarkan pasta lemak giok pada saat yang tepat. Saudara muda Su, terimalah salep lemak giok ini dan minta maaf. Krim giok. Su Tianmu jatuh ke tangan Chang Chunhua dan jelas tertegun sejenak. Hanya untuk meminta maaf, berikan dia hal yang baik. Setelah merenung sejenak, dia mengambil salep lemak giok dari tangan Chang Chunhua. Dia sangat membutuhkan harta yang menguatkan badan di belakang Wandujin. Tentu saja, dia tidak akan menolak harta langka seperti salep lemak giok ingin melihat bagaimana Chang Chunhua mendatanginya. Melihat Su Tianmu menerimanya, Chang Chunhua menghela nafas lega, memunculkan senyuman santai di wajahnya, dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu, sepertinya kakak muda Su telah memaafkanku, biarkan aku pergi. Melihat Chang Chunhua memimpin orang-orang pergi dengan tegas, Su Tianmu tercengang. Setelah memberikan barangnya, apakah dia benar-benar datang untuk meminta maaf? Apakah dia terlalu banyak berpikir? Yue Shirui juga tercengang. Apakah Chang Chunhua tercerahkan? Benar, Su Tianmu memiliki masa depan cerah dan jenius. Kenapa kamu harus melawannya? Kenapa kita tidak berteman saja? Su Tianmu. Dia berpaling dari Chang Chunhua dengan puas dan menoleh ke arah Su Tianmu, hanya untuk melihat Su Tianmu melihat pasta giok di tangannya dengan kesurupan. Alangkah baiknya jika ada lebih banyak pasta giok. Melihat potongan kecil pasta giok di tangannya, Su Tianmu diam-diam berpikir, jika dia tidak menelan benih jahat itu, pasta giok ini akan tetap berguna untuknya. Tapi setelah memurnikan benih jahat, hanya sedikit salep lemak giok tidak berpengaruh sama sekali padanya. Su Tianmu, apa yang kamu pikirkan? Yue Shirui bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Tianmu, aku tahu aku melakukan kesalahan sebelumnya, tapi itu semua adalah kesalahpahaman di antara kita. Apakah kamu masih ingat nomor 8 di tambang Caijing? Yue Shirui buru-buru menjelaskan, takut Su Tianmu akan terus salah paham. Nomor 8. Su Tianmu tiba-tiba teringat bahwa Yue Shirui bertanya kepadanya tentang tanggal 18, dan dia segera mengerti. Apakah kamu yang nomor 8? Dia memandang Yue Shirui dan melihat sosoknya yang bangga. Dia merasa aneh. Di tambang Caijing, nomor 8 jelas adalah seorang pria dengan dada rata menyembunyikannya dengan baik. Melihat mata Su Tianmu tertuju pada dadanya, Yue Shirui menundukkan kepalanya dan wajah cantiknya langsung memerah. Demi keamanan, aku telah berdandan seperti laki-laki sebelumnya. Dengan bantuan harta karun khusus, itu cukup untuk mencegah siapapun melihat petunjuknya. Su Tianmu mengangguk, lalu melihat ke arah Chang Chunhua dan yang lainnya yang sedang berjalan pergi. Kakak senior Chang. Teriaknya dengan keras, Chang Chunhua dan yang lainnya menghentikan langkah mereka, berbalik dan menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu. Su Tianmu melangkah maju untuk menyusul kakak senior Chang, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, terima kasih banyak, kakak senior Chang, untuk salep lemak gioknya, tetapi potongan kecil ini tidak akan banyak membantu saya. Bisakah Anda memberitahu saya dari mana salep lemak giok itu berasal? Tidak ada keraguan bahwa pasta lemak giok juga ada di sini untuk membangkitkan minatnya, jadi Su Tianmu hanya menggunakannya untuk keuntungannya. Jika Chang Chunhua benar-benar tidak bermaksud jahat,
dia dapat menemukan lebih banyak pasta lemak giok untuk meningkatkan badan emas 10.000 raciun. Jika ada motif tersembunyi, tidak perlu menyia-nyiakan urat pedang atau urat es. Chang Chunhua tertegun sejenak, apakah dia tertipu begitu cepat? Dia masih memiliki serangkaian rencana yang tidak berhasil. Apakah dia tertipu terlalu cepat? Pasti salep lemak gioknya terlalu menggoda. Entah kemampuan aktingnya terlalu bagus dan dia menipu Su Tianmu. Atau Su Tianmu punya sarana dan tidak menganggapnya serius sama sekali, tapi apapun kemungkinannya, itu sejalan dengan tujuannya, dan itu bukan dia. Siapa yang membunuh Su Tianmu? Izinkan saya mengatakan bahwa kakak senior Chang terlalu berhati-hati. Huang Jiang datang ke sini, dia memiliki begitu banyak wawasan dan telah melihat begitu banyak dunia, tetapi sepotong lemak giok membuatnya mengambil umpan. Dia mencoba menggebleki dirinya sendiri sebelumnya. Kecuali membayar sedikit uang untuk apartemen kelas A, semua perawatan yang dia nikmati di Menara Wanbao diperoleh dengan melakukan hal-hal besar. Ketika Cui Liang dan yang lainnya melihat Su Tianmu telah ditipu, mereka semua mensibir dalam hati. Ketika mereka menertawakan Su Tianmu karena berlutut dan menjilati orang lain, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa memasuki loteng Menara Wanbao dengan menyenangkan Luo Chen. Aku benar-benar menganggapnya terlalu tinggi sebelumnya. Itu hanya menyia-nyiakan semua rencana yang kita buat. Itu benar untuk keluarga Huang, mengapa butuh begitu banyak usaha untuk membunuhnya? Kami telah menghasilkan banyak uang. Seseorang tiba-tiba dengan bersemangat mengirim pesan kepada Cui Liang dan yang lainnya. Mereka baru saja melakukan perjalanan dan menghasilkan banyak uang. Ada kegembiraan di wajah Cui Liang dan yang lainnya. Ya, mereka awalnya mengira akan sulit untuk memancing Su Tianmu keluar dari tanah suci matahari terbenam. Namun, Su Tianmu mudah tertipu. Kakak senior Chang, tolong selesaikan pekerjaannya dengan cepat. Mendengarkan desakan Cui Liang, Chang Chunhua ragu-ragu ketika dia melihat ke arah Su Tianmu. Dia begitu mudah digebleki, dan dia tidak tahu bagaimana Su Tianmu mendaki dari Huang Jiang ke Suan Jiang hidup-hidup. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia hanya perlu memancing Su Tianmu keluar dari tanah suci, dia melirik ke arah Yue Sirui yang datang, dan dia tidak ragu-ragu lagi. Saudara muda Su, krim giok jarang ditemukan. Kami hanya mendapatkannya di tempat rahasia kecil di suatu tempat. Apakah kami bisa mendapatkannya lagi tergantung pada keberuntungan Anda. Mendengarkan perkataan Chang Chunhua, pikiran Cui Liang berubah dan dia masih berencana untuk bekerja sama dalam akting. Kakak senior Chang. Dia berbicara tidak puas, menatap Su Tianmu dengan dingin dan berkata, kami menemukan dunia rahasia kecil itu, apa yang kamu minta dia lakukan? Dia punya sehelai rambut putih, tapi kami bahkan tidak punya sehelai pun. Apakah kamu menemukan bagianku? Mendengar ini, Chang Chunhua langsung menjadi tidak senang. Dia menatap mereka dan berkata, aku menemukan potongan batu giok itu, dan aku memberikannya kepada saudara muda Su. Bukankah sekarang giliranmu? Yakin? Cui Liang dan yang lainnya mendengus dingin, masih memasang wajah buruk. Dengarkan aku, kakak muda Su dan aku telah berdamai. Sekarang dia adalah teman baikku. Jika kamu tidak mengenalinya, kamu tidak mengenaliku. Kata Chang Chunhua dengan tegas, dan Cui Liang serta yang lainnya bahkan lebih tidak yakin namun, di bawah paksaan Chang Chunhua, dia harus menurut dan dengan enggan menerima Su Tianmu. Saudara muda Su, kami menemukan dunia rahasia kecil itu beberapa hari yang lalu. Aku akan memberitahumu kapan kamu ingin pergi. Chang Chunhua berbalik dan tersenyum pada Su Tianmu. Cui Liang dan yang lainnya memutar mata bersamaan, berpikir dengan hati-hati. Ketika Su Tianmu melihat Cui Liang dan yang lainnya mulai membuat rencana, dia langsung terlihat tidak sabar. Ayo pergi sekarang, mohon minta kakak senior Chang untuk memimpin. Jika Chang Chunhua dan yang lainnya benar-benar memiliki niat buruk, dia akan mengagumi kemampuan akting mereka. Itu, baiklah. Chang Chunhua ragu-ragu sejenak sebelum dengan enggan mengangguk dan setuju, kalau begitu ikutlah dengan kami. Chang Chunhua merasa lega saat melihat Su Tianmu mengikutinya dari sudut matanya, tapi saat dia melihat Yue Sirui mengikutinya, ekspresinya langsung membeku. Junior Sister Yue, mengapa kamu mengikutiku? Mereka membawa Su Tianmu untuk Mah Tei, dan kamu mengikuti mereka untuk Mah Tei. Aku akan pergi melihatnya, jawab Yue Sirui melalui transmisi suara. Dia mengikuti Su Tianmu. Tidak apa-apa untuk memiliki pendapat.
Hati Chang Chunhua mencelos, dia ingin membujuk Yue Shirui untuk pergi, tapi dia takut ketahuan, jadi dia hanya bisa membiarkan Yue Shirui mengikutinya untuk saat ini. Jangan ikuti. Dia bisa menahannya, tapi Su Tianmu tidak ingin Yue Shirui mengikuti, jadi dia berkata dengan dingin. Kenapa? Yue Shirui terdiam. Chang Chunhua tidak menghentikannya. Saya pikir Anda mencuri harta saya, Su Tianmu berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Yue Shirui dan mendesak Chang Chunhua, kakak senior Chang, ayo pergi. Chang Chunhua mengangguk, menatap Yue Shirui yang terlihat kecewa dan sedih, niat membunuhnya terhadap Su Tianmu menjadi semakin kuat. Meskipun dia sangat berharap Su Tianmu akan menjauh dari Yue Shirui, itu bukan karena dia tidak menyukainya atau menindas Yue Shirui. Su Tianmu, kamu pasti akan mati mengenaskan. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, dia membawa pergi Su Tianmu. Melihat punggung Su Tianmu, Yue Shirui tersesat dan tersesat. Kenapa? Kenapa dia masih sangat membenciku? Setelah beberapa saat, air mata kesedihan mengalir di mataku. Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas? Apakah dia begitu menyebalkan? Su Tianmu mengikuti Chang Chunhua dan yang lainnya dari Tanah Suci dan terbang ke arah timur. Setelah terbang 2000 mil, mereka tiba di depan air terjun. Saudara muda Su, pintu masuk ke dunia rahasia ada di sana. Chang Chunhua menunjuk ke air terjun dan berkata dengan tenang. Saudara muda Su, apakah kamu tidak mau masuk? Chang Chunhua mengerutkan kening saat dia melihat Su Tianmu tidak bergerak di udara. Apakah benar ada dunia rahasia di dalam? Su Tianmu memandang Chang Chunhua sambil setengah tersenyum dan bertanya. Tidak ada aturan di dunia ini bahwa pasti ada tempat rahasia di bawah air terjun. Tentu saja ada. Chang Chunhua meyakinkan sambil menepuk dadanya. Segala sesuatu yang lain adalah kebohongan bagimu, tetapi dunia rahasia pasti ada. Oke, itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Su Tianmu berbalik dan terbang menuju air terjun, bergegas melewati tirai air, dan melihat pintu masuk ke alam rahasia di gua di belakang. Mungkinkah itu benar? Tabrakan, tabrak, tabrak. Chang Chunhua dan yang lainnya bergegas masuk satu demi satu. Su Tianmu melihat kembali ke arah mereka, dan setelah Chang Chunhua mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dia berjalan ke pintu masuk dunia rahasia. Dalam sekejap pusing, pemandangan di depanku berubah dan berubah menjadi tanah terpencil. Melihat ke atas, aku melihat semuanya sunyi. Belum lagi kemungkinan harta karun, tidak ada aura atau bahkan vitalitas. Begitu Anda memulai di tempat seperti ini, Anda hanya dapat mengandalkan fondasi Anda. Beberapa fondasi tidak cukup kokoh, dan Anda harus bergantung pada orang yang dapat berkomunikasi dengan dunia. Jika Anda sampai di sini, kekuatan Anda akan berkurang setengah. Datang secepat ini. Sebuah suara terdengar, dan Su Tianmu melihat sekeliling, hanya untuk melihat orang-orang terbang ke arahnya dari segala arah. Tingkat kultivasi mereka tidak disamarkan. Pemuda berbaju kuning memiliki kekuatan paling rendah, dan dia hanya berada pada tahap akhir dari penyeberangan spiritual realm, sementara yang lainnya semuanya berada pada tahap akhir dari alam transformasi spiritual atau lebih tinggi. Siapa kamu? Su Tianmu menyipitkan matanya dan bertanya. Apakah kamu lupa tentang membunuh 4 orang jenius klan kita dan membunuh banyak orang kuat di alam psikis? Pria berbaju kuning berhenti di hadapan Su Tianmu dan berkata dengan dingin. Orang-orang dari keluarga Huang, Su Tianmu sangat senang. Pantas saja mereka bisa mengirimkan formasi sebesar itu. Pantas saja Chang Chunhua bahkan bisa menghasilkan barang bagus seperti krim giok. Su Tianmu, kupikir kamu adalah pahlawan yang banyak akal, tapi aku tidak menyangka kamu hanyalah orang yang ceroboh, dan kamu tertipu oleh mereka begitu cepat. Seringai menghina muncul di sudut mulut pria berbaju kuning itu. Sia-sia dia telah menyia-nyiakan begitu banyak usaha, dan semuanya berhasil. Apa kamu begitu yakin aku tertipu? Su Tianmu juga mensibir di sudut mulutnya dan berkata, pernahkah kamu mengira aku berinisiatif untuk mendatangimu? Cibiran di sudut mulut pria berbaju kuning itu membeku, lalu dia tersenyum, menoleh ke belakang dan tertawa. Hahaha, harus kukatakan, kamu benar-benar gile. Apa menurutmu kamu bisa menakuti kami seperti ini? Pria berbaju kuning itu masih memandang Su Tianmu dengan jijai. Dia berpura-pura menjadi kuat kapal dagang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini.
Di dunia rahasia ini, kamu tidak dapat mengirim pesan apapun. Kapan mereka membawamu ke sini untuk bersenang-senang? Di dunia rahasia, metode mencari bantuan apapun tidak akan efektif. Ayo kita lakukan, aku tidak ingin mendengar suaranya lagi. Pria berbaju kuning itu melambaikan tangannya dan meminta orang kuat itu untuk mengambil tindakan. Boom boom boom. 8 master puncak alam transformasi spiritual semuanya meleduk dengan momentum yang menakutkan dan menyerang Su Tianmu. Singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, mereka tidak akan pernah memberi Su Tianmu kesempatan sedikit pun. Hanya itu yang kamu punya. Su Tianmu meliriknya dan bertanya. Pria berbaju kuning itu mensibir, berapa banyak orang yang diperlukan untuk membunuhmu untuk mencapai alam spiritual. Oke, meski sedikit sia-sia, itu lebih baik daripada tidak menggunakannya sama sekali. Su Tianmu mengangguk. Tidak apa-apa menggunakan orang-orang ini saja. Dia melambaikan tangan kirinya ke udara, dan pedang es penuh duri es muncul di depannya. Kondensasi. Meraih pedang es dengan tangan kanannya, dia terus mengayunkan tangan kirinya, dan es muncul dari udara tipis, langsung memenuhi seluruh udara. Es. Dari mana datangnya es itu? Jejak keraguan melintas di mata semua orang di keluarga Huang, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya dan terus membunuh Su Tianmu dengan seluruh kekuatan mereka. Boom boom boom. Membunuh orang di alam transformasi roh hanya dapat dilakukan dalam sekejap. Begitu es di udara mengembun, mereka berada di depan Su Tianmu, dan energi mengerikan langsung meluap. Ini, suara serak. Apa ini? Dinding es. Tidak ada kekuatan yang menakutkan, tapi tidak satupun dari mereka melukai Su Tianmu. Mereka melihat dinding es muncul dari atas, bawah, depan, kiri, dan kanan. Belum lagi menyakiti Su Tianmu, mereka bahkan tidak bisa menghancurkan dinding es. Ini, kekuatan atribut es. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan atribut? Semua orang di keluarga Huang akhirnya menyadari bahwa itu adalah kekuatan atribut es, dan saling memandang dengan kaget. Mereka bahkan tidak berada di alam Danyuan, bagaimana mereka bisa menguasai kekuatan atribut? Masih merupakan kekuatan atribut yang sangat kuat. Apakah kamu sudah selesai menyerang? Lalu giliranku menjabat tangan kirinya, dan dinding es langsung meleduk. Bang 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 bang. Pecahan es beterbangan, menghantam semua orang di keluarga Huang, melewati badan mereka, dan pecahan es semuanya diwarnai merah. Dalam sekejap, semua orang kuat dari keluarga Huang dilubangi. Sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan atribut es menyerang badan mereka dan mereka dibekukan menjadi es batu saat mereka masih di udara. Su Tianmu melihat sekeliling dan dapat dengan jelas melihat keterkejutan dan rasa sakit di wajah mereka. Dengan lambaian pedang di tangan kanannya, es itu terbentang dan berubah menjadi cambuk es sepanjang 30 kaki berakhir. Orang-orang kuat dari keluarga Huang langsung dipukuli berkeping-keping. Pa bang bang. Pria berbaju kuning melihat sekelompok master puncak alam transformasi roh yang meleduk menjadi pecahan es di udara. Bahkan jika tidak ada kekuatan atribut es yang memasuki badannya, dia masih kedinginan dan tidak dapat bergerak saat ini. 8 master puncak alam transformasi roh bukanlah musuh Su Tianmu. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pantas saja dia berani datang. Tiba-tiba teringat perkataan Su Tianmu sebelumnya, dia akhirnya mengerti bahwa bukan Su Tianmu yang tertipu sama sekali, tapi mereka jatuh ke dalam rencana Su Tianmu. Bukan karena mereka bisa dengan mudah menghadapi Su Tianmu, tapi Su Tianmu bisa dengan mudah menghadapinya. Bukan Su Tianmu yang geblek, tapi mereka. Sekarang giliranmu. Setelah berhadapan dengan 8 orang kuat di alam transformasi roh, Su Tianmu mengangkat tangannya dan menyedot semua cincin penyimpanan mereka ke dalam tas, menatap pria berbaju kuning. Melihat dia menatapnya, pria berbaju kuning itu begitu ketakutan hingga dia gemetar di tempat, dan rasa dingin langsung mengalir ke dahinya. Tidak, jangan. Dia terus menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat, matanya penuh memohon pada Su Tianmu untuk menyelamatkan nyawanya. Alam rahasia ini pasti telah diblokir olehmu, kan? Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Jika dunia rahasia tidak disegel, pria berbaju kuning tidak akan pernah memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat menyebarkan berita apapun. Pria berbaju kuning itu mengangguk ketakutan, jakunnya berguling. Pada saat ini, dia ingin melarikan diri,
tetapi menemukan bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri, bahkan puncak alam transformasi spiritual. Terlebih lagi, dunia rahasia telah dikunci. Awalnya digunakan untuk memotong jalan keluar Sutianmu, tapi tanpa diduga itu menjadi jimatnya sendiri. Buka dunia rahasia. Gulu. Pria berbaju kuning hanya menelan ludahnya karena ketakutan. Sutianmu tidak mendengarkan sama sekali dan terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Aku akan membiarkanmu membuka dunia rahasia. Mata Sutianmu menjadi dingin. Pria berbaju kuning itu ketakutan. Di bawah tatapan dingin Sutianmu, dia dengan gemetar menjawab, lawan, itu tidak bisa dibuka. Tidak bisa membukanya. Sutianmu mengerutkan kening, apakah menurutmu dia tidak memahami pengetahuan dasar? Jika Anda bisa menguncinya, Anda bisa membukanya. Kunci alam rahasia ada di tangan mereka. Itu dirusiak oleh gerakanmu tadi. Pria berbaju kuning mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takutnya. Ketakutan itu segera hilang. Lagi pula dia akan terjebak di dunia rahasia, jadi apalagi yang dia takuti. Sungguh menakutkan. Hahaha, memikirkan hal ini, pria berbaju kuning tidak hanya kehilangan rasa takutnya, tapi bahkan tertawa dengan angkuh. Tidak ada dari kita yang bisa keluar. Kamu ditakdirkan untuk terjebak dan mati di sini dan tidak akan pernah bisa keluar. Sekarang aku menyarankanmu untuk tenang. Jika kamu membunuhku, kamu bahkan tidak akan memiliki siapapun untuk diajak bicara di masa depan. Sutianmu mengerutkan kening, lalu santai, menurutmu mengapa aku tidak akan pernah bisa keluar? Pria berbaju kuning itu tertegun, lalu dia mensibir sinis. Dia berani begitu percaya diri. Kamu akan tahu apa arti keputusasaan sebentar lagi. Tahukah kamu sudah berapa tahun dunia rahasia ini ada? Bahkan jika 10.000 tahun telah berlalu, batasan dari dunia rahasia tidak akan melemah sama sekali. Apakah kamu pikir kamu dapat mencapai tingkat menghancurkan dunia rahasia setelah berlatih selama bertahun-tahun? Tidak ada sumber daya budidaya dan tidak ada energi spiritual di sini. Bagaimana kamu bisa menerobos? Tahukah Anda tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk mengobrak-abrik dunia rahasia? Ini membutuhkan setidaknya tingkat kultivasi tingkat Tianzun. Pria berbaju kuning memandang Sutianmu dengan jijai. Tahukah kamu apa itu Tianzun? Sekalipun ada sumber daya di mana-mana di sini, Anda tetap tidak dapat berkultivasi ke tingkat dewa surgawi. Jarang sekali kamu mengenal Tianzun, kata Sutianmu sinis sambil mensibir di bibirnya. Wajah pria berbaju kuning itu menjadi gelap. Apa maksudmu dia mengenal Tianzun? Dibandingkan denganmu, seorang paria, dia tahu lebih banyak darimu. Sutianmu, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki kemampuan. Dengan kekuatanmu, bahkan orang-orang di alam dan Yuan pun memujimu. Jika kamu ingin sebanding dengan Tianzun, bermimpilah. Mengandalkan keyakinan Sutianmu bahwa ia harus menjadikannya sebagai pendamping, sikap pria berbaju kuning itu menjadi semakin sombong. Aku tidak menyangka Tianzun bisa mengobrak-abrik dunia rahasia, gumam Sutianmu. Dia benar-benar terkejut dengan hal ini. Bahkan jika dia telah mengalami kekuatan setingkat Tianzun, kekuatan mengerikannya masih di luar dugaannya. Tetapi ketika saya mengingat apa yang dikatakan Kaisar Abadi orang gile, Jianzun yang tidak berdaya dan yang lainnya akan membunuh orang di dunia kecil di setiap kesempatan, saya tiba-tiba memahami kekuatan mengerikan dari Tianzun yang kuat. Dia belum pernah mencoba perasaan mengobrak-abrik dunia rahasia, tetapi pria berbaju kuning memberinya peringatan. Kamu bilang Tianzun sangat kuat, kan? Itu bisa membuatmu melihat kekuatan Tianzun sebelum kamu mati, dan kamu bisa mati dengan damai. Apa? Pria berbaju kuning itu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksud Sutianmu. Tes. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa memiliki kekuatan setingkat Tianzun dan mampu membongkar dunia rahasia. Di tengah cibiran pria berbaju kuning, Sutianmu berbalik dan melihat ke belakang, mencari ingatan Raja Api sebelumnya, dan matanya dengan cepat menjadi tajam. Mengangkat tangan kirinya, energi mengerikan muncul, dan bola petir hitam mengembun di tangannya. Melihat bola petir yang dapat menghancurkan dunia, Sutianmu melemparkannya dan menangkapnya dengan tangan kanannya, lalu mengembunkan bola petir hitam lainnya dengan tangan kirinya. Dengan goyangan lengannya, dua bola petir hitam melebur ke tangannya, membentuk sepasang sarung tangan hitam tembus pandang.
Sepasang sarung tangan ini cukup untuk membuka gunung, memecahkan tanah, mengobrak-abrik batasan ruang, dan membuka dunia rahasia. Membuka. Su Tianmu menggerakkan tangannya ke depan, menyatukan punggung tangannya, dan mengangkatnya ke udara, seolah-olah meraih selembar kain dan merobeknya ke kedua sisi. Desis, desis. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Pria berbaju kuning itu tercengang saat melihat gerakan Su Tianmu, dan kemudian dia melihat retakan mulai terkoyak di angkasa. Dia ingin membongkar dunia rahasia. Dalam sekejap, pupil pria berbaju kuning itu menyusut menjadi bentuk jarum, dan otaknya mengalami korsleting. Wajahnya menjadi sangat pucat. Saya benar-benar ingin membuka dunia rahasia. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Tingkat Tianzun. Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, pria berbaju kuning itu ketakutan. Mengapa seseorang di alam spiritual memiliki kekuatan setingkat Tianzun? Mungkinkah orang yang baru saja membunuh orang kuat di keluarganya menggunakan metode tingkat Tianzun? Dia tidak lagi berani membayangkan, dan tidak pernah memikirkan aspek ini, dalam menghadapi kehancuran mutlak, apa perbedaan antara alam Danyuan dan kekuatan tingkat Tianzun? Tidak ada perbedaan. Tetapi ketika harus mengobrak-abrik dunia rahasia, itu benar-benar berbeda. Dia seharusnya tidak bisa merobeknya, kan? Desis, desis, desis. Saat dia menjadi pucat dan bergumam, suara robekan yang keras terdengar, diikuti oleh suara guntur dan kilat. Cila, cila. Pria berbaju kuning melihat celah di ruang angkasa yang dirobek paksa di depan Su Tianmu. Dia membuka mulutnya dan sangat ketakutan hingga jantiumnya hampir melompat keluar dari mulutnya. Sungguh, benar-benar terkoyak. Seketika, seluruh badanku terasa sangat dingin, dan pikiranku menjadi kosong sama sekali. Untuk mengobrak-abrik alam rahasia, seseorang dari alam spiritual benar-benar dapat melakukannya. Boom, boom. Melihat berbagai hal aneh di celah ruang angkasa, Su Tianmu menghela nafas panjang. Alam rahasia telah terkoyak dan dia bisa pergi. Dia menoleh ke belakang, memberikan senyuman penuh arti pada pria berbaju kuning itu, dan berjalan ke celah di angkasa. Saat celah ruang tertutup, sosok Su Tianmu benar-benar menghilang dari pandangan, meninggalkan pria berbaju kuning sendirian di alam rahasia, terkejut sendirian. Setelah beberapa saat, pria berbaju kuning itu akhirnya sadar kembali, namun dia masih linglung di tempat yang sama. Siapa dia? Dia masih tidak tahu mengapa Su Tianmu memiliki kekuatan setingkat Tianzun, tetapi segera dia menyadari bahwa bukan itu yang seharusnya dia pikirkan. Dia tidak membunuhku. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian di sini, bawa aku keluar. Cepat kembali, bawa aku keluar, bawa aku keluar. Setelah melihat dirinya yang masih utuh, pria berbaju kuning itu hampir menjadi gile. Alam rahasia terkunci. Dia tidak memiliki kunci untuk keluar, dan dia tidak memiliki kekuatan setingkat Tianzun terjebak di sini. Dan karena badan manusia merupakan medan energi yang senantiasa mendambakan pancaran energi, maka di dunia tanpa energi spiritual dan vitalitas, kekuatannya akan terus menghilang dan budidayanya akan terus menurun hingga ia menjadi manusia biasa dan mati tua. Usia atau kelaparan, isi cincin penyimpanannya tidak dapat bertahan lama. Dengan tingkat kultivasinya, energi yang dikonsumsi setiap hari sangat besar. Sejak Su Tianmu menyelamatkan nyawanya, dia ditakdirkan hanya memiliki satu tujuan, terjebak dan mati di sini. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ini siksaan terbesar baginya. Tentu saja, dia juga bisa memilih pilihan kedua dan bunuh diri. Segalanya pun berkembang sesuai dengan pemikiran awal Su Tianmu. Kurang dari 3 tahun di dunia rahasia, pria berbaju kuning itu disiksa hingga bunuh diri. Alam rahasia itu seperti versi ruangan gelap kecil yang diperbesar, dan tidak ada yang bisa bertahan terlalu lama. Di gua di bawah air terjun, Chang Chunhua dan yang lainnya sudah menunggu. Kakak senior Chang, dia seharusnya mati di dalam, kan? 8 ahli di puncak alam transformasi spiritual dapat menghancurkannya sampai mati hanya dalam sekejap. Kakak senior Chang, kamu, keluarga Huang, dan para tetua terlalu berhati-hati. Cui Liang dan yang lainnya tampak bangga, menyalahkan Chang Chunhua dan yang lainnya karena terlalu berhati-hati. Chang Chunhua mengerutkan kening lalu santai, tersenyum dan mengangkat bahu. Kamu belum pernah melihat betapa kejamnya dia di alam rahasia pemakan racun.
Begitu banyak orang yang yakin dia akan mati. Tapi pada akhirnya, dia tidak hanya selamat, tapi dia juga mencapai sesuatu seperti badan emas 10.000 raciun. Aku diraciuni bersamanya, tapi aku hanya diraciuni oleh setengah dari raciunnya, dan hidupku hampir tersegel di sana. Sekarang kita bisa berbicara tentang dunia rahasia pemberi raciun. Cui Liang dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Itu hanya membuktikan bahwa dia beruntung dan secara fisik mampu mengatasinya. Tidak peduli seberapa kerasnya dia, bisakah dia menahan serangan dari alam transformasi spiritual. Jika kamu bisa menahan raciun, apakah kamu masih bisa menahan serangan mematikan? Menurutku, kamu hanya berpikir berlebihan. Biarkan para tetua itu kembali secepat mungkin. Cui Liang dan yang lainnya melirik ke belakang. Hanya untuk membuni Sutianmu, 3 tetua datang ke Tanah Suci. Mereka tidak bisa membuni seekor ayam dengan pisau banteng, dan mereka terlalu mengagumi Sutianmu. Mari kita tunggu mereka keluar dulu. Chang Chunhua melihat ke pintu masuk rahasia ke dunia rahasia dan berkata, mereka sudah ada di sini, mengapa tidak menunggu lebih lama lagi? Cui Liang dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka bersandar di dinding dan menunggu keluarga Huang keluar. Berdengung, pintu masuk ke dunia rahasia muncul kembali, dan semua orang di Chang Chunhua langsung terkejut. Melihat pintu masuk ke dunia rahasia, senyuman muncul di wajah mereka. Keluar, aku baru saja memberitahumu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dunia spiritual. Setengah seperempat jam ini belum berlalu. Chang Chunhua dan semua orang memiliki senyuman santai di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat orang itu berjalan keluar, senyuman itu langsung membeku di wajah mereka. Sutianmu. Ketika mereka melihatnya adalah Sutianmu, Chang Chunhua dan yang lainnya merasa seperti baru saja melihat hantu. Mereka berteriak dan mundur, bersandar di dinding. Kenapa? Kamu terkejut melihatku? Sutianmu menatap Chang Chunhua dan yang lainnya dan berkata dengan sinis. Bukankah kemampuan akting masing-masing lebih baik dari yang lain sebelumnya? Mengapa Anda begitu ketakutan saat melihatnya? Kenapa kamu tidak mati? Chang Chunhua memiliki pikiran yang relatif kuat, tetapi dia hampir jatuh ke tanah beberapa kali sambil bersandar di dinding, menelan ludahnya dengan ngeri saat dia menanyakan pertanyaan ini dengan susah payah. Jika mereka mati, aku tidak akan mati. Mendengarkan pernyataan Sutianmu yang meremehkan, Chang Chunhua dan yang lainnya seperti guntur, dan kepala mereka meleduk. Apakah mereka sudah mati? Keempat kata ini berputar-putar di benak mereka, dan mereka semua tahu siapa yang dimaksud mereka ini. 8 di puncak alam transformasi spiritual dan 1 di tahap akhir alam transformasi spiritual, semuanya mati. Mereka semua dibunuh olehnya. Buk. Menyadari hal ini, Chang Chunhua dan yang lainnya tidak dapat berdiri sama sekali, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Saat kamu berteriak nanti, berteriaklah lebih keras. Sutianmu melirik keluar air terjun, berjalan menuju Cui Liang, membalikkan tangannya, dan gunung es muncul di tangannya. Ketika Cui Liang melihat Sutianmu menusuk dadanya dengan kristal es, dia sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar dan buru-buru mengumpulkan baju besi energi spiritualnya. Puff! Tapi armor auranya bahkan tidak sebagus kertas, dan itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Es itu langsung menembus dadanya. Cui Liang tertegun sejenak, hanya untuk merasakan badannya menjadi dingin, dan kemudian rasa sakit yang hebat menimpanya, dan dia segera berteriak memilukan. Teriakannya membuat kaki Chang Chunhua dan yang lainnya semakin ketakutan, dan mereka tidak bisa bergerak sambil menendang kaki mereka. Jeritan itu melewati air terjun. Ketiga tetua yang menjaga di luar mengerutkan kening ketika mereka mendengar suara itu. Mereka saling memandang dan bergegas menuju air terjun. Mereka ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Sutianmu sekarang memiliki kekuatan setingkat Tianzun. Mereka tidak bisa merasakan Ki Sutianmu. Ketika mereka mendengar teriakan itu, pikiran pertama mereka adalah keluarga Huang ingin membunuh Sutianmu setelah membunuhnya. Bunyi penggilingan dan bunyi keledainya, keluarga Huang, jangan melangkah terlalu jauh. Ketiga tetua bergegas ke air terjun dengan niat membunuh. 2 di antaranya berada di puncak alam transformasi spiritual dan 1 di alam psikis. Gerincing, hantaman, berhenti.
Mereka bertiga bergegas ke air terjun dan buru-buru berteriak untuk menghentikan mereka. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa hanya Chang Chunhua dan yang lainnya yang ada di dalam gua, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Huang yang terlihat. "Tolong, selamatkan aku." Mereka bertiga menoleh untuk melihat ke arah Cui Liang dan melihat dadanya ditusuk. Kemudian ketika mereka melihat Su Tianmu yang menoleh ke arah mereka, kemarahan yang baru saja mereka timbulkan padam dalam sekejap. "Sumu, kamu belum mati." Melihat Su Tianmu aman dan sehat, mereka bertiga terkejut, dan kemudian wajah mereka menjadi gelap. Para pecundang dari keluarga Huang ini belum melakukan apapun. "Kamu harus mengambil tindakan, kan?" Fakta bahwa Su Tianmu belum meninggal membuktikan bahwa keluarga Huang tidak mengambil tindakan, dan mereka tahu bahwa barang-barang keluarga Huang tidak begitu mudah didapat. "Penatua Jiang." Su Tianmu memandang sesepuh alam psikis dengan cibiran di bibirnya. "Su Tianmu, kamu menyewa Dark Tone untuk membuni cucuku. Hari ini kamu turun dan menguburkan cucuku bersamanya," kata Penatua Jiang dengan dingin, memandang Su Tianmu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. "Penatua Jiang, kamu benar-benar keras kepala." Mendengar kata-kata Su Tianmu, Penatua Jiang mensibir dengan jijai dan ingin membela diri. "Alasan apapun tidak ada gunanya. Tapi kamu hanya setengah benar." Penatua Jiang tertegun sejenak, mengapa dia setengah benar? "Aku tidak menyewa Dark Tone untuk membuni cucumu, tapi cucumu mati di tanganku." "Benar saja, itu kamu." Mendengar kata-kata Su Tianmu, Penatua Jiang sangat marah. "Apakah kamu pikir aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu jika keluarga Huang tidak membunimu? Kamu sangat naif. Aku akan membuatmu mati lebih buruk dari cucuku." Aura Penatua Jiang di puncak alam psikis meleduk, dan dia membuni Su Tianmu dengan amarah yang membara. Su Tianmu sedikit mengangkat bibirnya. Keluarga Huang masih terlalu tidak tulus. Penatua Jiang, yang berada di puncak alam psikis, tidak akan menyia-nyiakan kekuatan terakhir dari Raja Es. Tidak mau. Penatua Jiang tidak menginginkannya. Chang Chunhua dan yang lainnya baru saja tenang saat ini. Ketika mereka melihat Penatua Jiang menyerang Su Tianmu, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berseru, "Su Tianmu berani menunggumu di sini, dia yakin 100% akan membunuhmu, jangan tertipu olehnya." Meskipun orang-orang dari keluarga Huang hanya berada di puncak alam transformasi spiritual, mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Su Tianmu hanya dapat membunuh di alam transformasi spiritual. Penatua Jiang mengabaikan kata-kata mereka, dan kedua tetua itu bahkan tidak peduli. Dengan kultivasi Penatua Jiang di puncak alam spiritual, dia tidak dapat membantu seseorang di alam spiritual. Su Tianmu memperhatikan Penatua Jiang datang dengan acuh tak acuh, mengangkat tangan kirinya dan memutarnya, dan cermin es muncul di depannya. Menggigit, ledukan, pecahan es meleduk, dan kekuatan mengerikan meleduk ke segala arah, mengalir keluar gua dan langsung menghalangi air terjun. Tidak ada yang memperhatikan pemandangan spektakuler air terjun yang menghalangi air. Pada saat ini, semua orang menyaksikan Su Tianmu menjadi linglung, dengan keterkejutan di wajah mereka. "Saya melihat Penatua Jiang memukul permukaan cermin es kecil dengan pedangnya, tetapi pedang itu gagal mengguncang cermin sama sekali, apalagi melukai Su Tianmu. Kekuatan apa ini?" Semua orang di otak Chang Chunhua langsung mengalami hubungan pendek, dan mereka tiba-tiba mengerti mengapa semua orang di keluarga Huang meninggal begitu cepat. Sebuah kekuatan yang bahkan puncak alam spiritual tidak dapat diguncang, sekelompok orang di alam transformasi roh baru saja memukul telur ke batu. "Kamu." Penatua Jiang menatap Su Tianmu dan hampir mati ketakutan. Su Tianmu memandang Penatua Jiang dengan acuh tak acuh, persis sama seperti yang dilakukan Penatua Jiang sebelumnya, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dengan memutar tangannya, cermin es itu pecah dan berubah menjadi pemecah es kecil. "Pergi." Dengan bibirnya sedikit terbuka, lusinan pemecah es kecil diarahkan ke Penatua Jiang. Murid Penatua Jiang menyusut, dan rambut di sekujur badannya meleduk dalam sekejap. Mereka secara intuitif dapat merasakan bahwa pemecah es kecil ini cukup untuk membunuhnya. Dia secara naluriah ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat badan bagian bawahnya telah membeku dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Tidak, engah kepulan-kepulan. Namun dalam sekejap,
Penatua Jiang sangat merasakan apa arti keputusasaan, dan dia buru-buru memohon belas kasihan, tetapi sudah terlambat. Lusinan pemecah es kecil telah menembus badannya. Badannya gemetar, dan darah dingin mengalir dari mulutnya, tetapi membeku menjadi es begitu mencapai sudut mulutnya. Kamu, Liliang menatap Su Tianmu, dengan hanya keengganan dan kebingungan di matanya. Dia benar-benar mati di tangan seorang paria yang baru saja datang dari Huangjiang. Dan mengapa seorang paria memiliki sarana yang begitu kuat? Namun, karena keengganan dan kebingungannya, dia hanya bisa bertanya kepada Raja Neraka. Saat embun beku terus menyebar di badannya, dia membeku menjadi es batu dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Retakan. Suara pendaratan yang berat membuat semua orang gemetar dan merinding. Chang Chunhua dan yang lainnya menatap Su Tianmu dengan susah payah. Pada saat ini, yang ada hanya keputusasaan di hati mereka, sangat putus asa. Memprovokasi Su Tianmu jelas merupakan kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka. Su Tianmu, kamu, jangan lakukan hal geblek. Ketika kedua tetua yang ketakutan melihat Su Tianmu memandang mereka sangat ketakutan hingga seluruh badan mereka gemetar hebat, kaki mereka gemetar hebat dan mereka terus mundur. Kamu, jika kamu membunuh kami, Tanah Suci tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selama kamu melepaskan kami, semuanya bisa dinegosiasikan. Su Tianmu acuh tak acuh, dia melambaikan tangan kirinya dan cambuk es muncul di tangannya. Melihat cambuk es muncul di tangannya, kedua tetua itu begitu ketakutan hingga mereka menelan ludah mereka dengan liar. Seperti Chang Chunhua dan yang lainnya, ketakutan menyebar tak terkendali. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Seorang tetua memandang Chang Chunhua dan yang lainnya dan bertanya melalui transmisi suara, merasa sangat gelisah. Mengapa Su Tianmu memiliki kemampuan yang begitu kuat? Mengapa dia begitu tak terkalahkan? Tapi Chang Chunhua dan yang lainnya sangat putus asa dan tidak punya waktu untuk menjawabnya. Keputusasaan kedua tetua semakin dalam. Penatua Jiang meninggal di tangan Su Tianmu. Seperti yang diharapkan, tuling-tuling keluarga Huang sudah lama hilang. Buk-buk. Saat Su Tianmu mendekat, mereka berdua tidak tahan lagi dan berlutut di tanah satu demi satu. Memalukan bagi seorang penatua untuk berlutut di hadapan murid-muridnya. Tetapi jika Anda berlutut untuk menyelamatkan hidup Anda, wajah bukanlah apa-apa. Su Tianmu, kami salah, ampuni kami sekali dan beri kami kesempatan untuk mengubah cara kami. Tolong, ampuni kami. Kedua tetua itu begitu hancur hingga mereka hampir menangis. Mereka bersujud kepada Su Tianmu dan memohon belas kasihan. Mereka akhirnya berkultivasi ke alam transformasi roh dan menikmati status mereka saat ini. Itu semua diprakarsai oleh Penatua Jiang, dan keluarga Huang, ya, keluarga Huang adalah dalangnya. Tolong bermurah hati dan ampuni kami kali ini. Su Tianmu menatap kedua orang itu dari posisi tinggi tanpa emosi apapun, dan mengayunkan cambuk es ke arah mereka. Muncul. Cambuk es menghilang di tangan, berubah menjadi es, dan menembus badan mereka berdua. Tapi dalam sekejap, keduanya membeku menjadi patung es, mengakhiri hidup mereka sepenuhnya. Su Tianmu menoleh untuk melihat Chang Chunhua dan yang lainnya, dan tidak berniat membunuh mereka. Apakah orang yang lebih tua tahu bahwa kamu di sini untuk membunuhku? Chang Chunhua dan semua orang membeku, berkerumun, dan memandang Su Tianmu dengan ngeri sambil mengangguk. Mintalah bantuan orang yang lebih tua. Biarkan mereka menyelamatkanmu secepat mungkin. Apa? Chang Chunhua dan yang lainnya tercengang. Jika Anda tidak membunuh mereka, mengapa Anda membiarkan mereka meminta bantuan? Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat beritahu orang-orang terdekatmu, Su Tianmu berkata dengan dingin, jika kamu berani memberitahu orang lain, aku jamin kamu akan mati lebih buruk dari mereka. Chang Chunhua dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka hanya bisa mengangguk dengan liar dan mengikuti instruksi. Mereka mengeluarkan slip komunikasi giok dengan gemetar, tetapi mereka tidak dapat memegangnya dengan kuat. Slip komunikasi giok jatuh ke tanah beberapa kali sebelumnya mereka hampir tidak bisa menahannya dengan stabil. Bolehkah aku menelepon ibuku? Ayahku pasti akan datang untuk menyelamatkanku, bolehkah aku meneleponnya? Sebelum interogasi, mereka semua meminta instruksi Su Tianmu, tetapi hanya 2 atau 3 orang yang berbicara, dan sisanya berwajah muram.
Mereka tidak memiliki kerabat di Tanah Suci, dan mereka tidak tahu harus menelepon siapa. Aku tidak punya saudara di Tanah Suci. Mereka hanya bisa memandang Su Tianmu dengan ketakutan dan panik. Akankah mereka yang tidak memiliki saudara harus mati? Jika kamu tidak punya, jangan menelepon. Jika punya, segera telepon. Su Tianmu berkata dengan dingin. Dia pasti akan membunuh Chang Chunhua dan yang lainnya, tapi membunuh mereka pasti akan menyebabkan banyak masalah. Dalam hal ini, mari kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Suara serak. Kali ini adalah kekuatan terakhir dari penguasa es yang terbakiar, dan itu akan bertahan lebih lama. Ditambah dengan penindasan paksa, selama orang-orang itu datang cukup cepat, dia bisa membunuh mereka semua. Mereka yang memiliki kerabat di Tanah Suci tidak berani membuang waktu dan buru-buru memanggil mereka dengan nada paling cemas, meminta kerabatnya untuk datang dan menyelamatkan mereka secepatnya. Lulus, sudah selesai. Tuan Su, begitu ayahku datang, bisakah kamu mengampuni nyaweku? Di bawah tatapan penuh harap dari beberapa orang, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan dengan satu jari, semua batu giok di tangan mereka meleduk. Melihat Su Tianmu menggelengkan kepalanya, beberapa orang yang dipanggil kembali diliputi keputusasaan. Mereka semua melakukan apa yang Anda katakan, mengapa Anda masih menolak untuk melepaskan mereka? Kamu ingin menghilangkan akarnya. Setelah beberapa saat, mereka memahami tujuan Su Tianmu dan melompat dari tanah karena terkejut. Mereka dengan gebleknya digebleki oleh Su Tianmu. Mereka tidak dapat menerima pemikiran bahwa orang yang mereka cintai akan dibunuh oleh mereka, dan mereka tidak terlalu peduli. Mereka menunjuk ke arah Su Tianmu dan berteriak, "Su Tianmu, jika kamu punya nyali, datanglah padaku dan mainkan trik dan plot tentang siapa pria baik. Kamu bukan manusia, lebih buruk dari binatang. Jue Xingjuei, bagaimana bisa ada sampah sepertimu di dunia ini?" Su Tianmu memandang mereka dengan acuh tak acuh, dan dengan jentikan jarinya, es muncul dan mengenai beberapa orang, langsung memakukannya ke dinding. "Ah, Su Tianmu, kamu harus mati dengan bahagia. Bunuh aku jika kamu berani, jangan sah keiti ibuku. Su Tianmu, jika kamu masih manusia, kejar aku. Su Tianmu, ini tidak akan merugikan keluargamu, tolong jangan melangkah terlalu jauh." Chang Chunhua berdiri dan berkata sungguh berlebihan. "Apakah itu merugikan keluargamu?" Su Tianmu mensibir dan memandang Chang Chunhua dengan acuh tak acuh, "Saat kamu melakukan ini, jika keluargamu tidak mengetahuinya, aku mungkin akan tetap membiarkan mereka pergi. Aku tahu, begitu kamu mati, kerabatmu pasti tidak akan melepaskanku. Mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk menghindari masalah di masa depan selamanya?" Chang Chunhua membuka mulutnya, tidak bisa membantah untuk beberapa saat. Apa yang kamu lakukan bukanlah perilaku orang baik. Tidak dapat menemukan alasannya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan moralitas untuk menculik Su Tianmu. "Pahlawan, aku tidak pernah menganggap diriku pahlawan." Su Tianmu menjawab dengan enteng. "Lagi pula, butuh waktu lama bagi kerabat orang-orang ini untuk tiba, jadi sebaiknya kita mengobrol dengan mereka. Konspirasi, bisa dibilang, tapi hanya kamu yang boleh menggunakannya, tapi aku tidak boleh menggunakannya." Chang Chunhua membuka mulutnya lagi, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang berteriak itu juga tutup mulut. Demi kepentingannya sendiri, Su Tianmu tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya tinju besar yang menjadi kata terakhir. "Sebelum kamu mati, bisakah kamu memberitahuku dari mana kekuatanmu berasal?" Chang Chunhua terdiam lama dan kemudian bertanya, "Bahkan jika dia mati, biarkan dia mati dengan damai." Su Tianmu tidak menjawab. Tidak ada yang akan menjawab pertanyaan ini. Chang Chunhua menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia ditakdirkan untuk mati dengan damai. Tepat ketika dia berencana untuk menghargai waktu yang tersisa, dia merasakan hawa dingin di perutnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat lubang darah di perutnya. Darah baru saja mengalir keluar sebelum membeku. Menatap Su Tianmu, Chang Chunhua menertawakan dirinya sendiri, bukankah dia akan memberinya waktu terakhir? Bang! Chang Chunhua dan beberapa orang lainnya jatuh satu demi satu. Karena mereka tidak memiliki kerabat di Tanah Suci, tidak ada gunanya menjaga mereka.
Ketiga orang yang dipaku di dinding memandangi mayat Chang Chunhua dan lainnya, wajah mereka pucat, tanpa perlawanan apapun, hanya keputusasaan yang tak ada habisnya. Memprovokasi Su Tianmu jelas merupakan keputusan terburuk yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk merasakan nafas familiar mendekat. Ayah, ibu, kakak perempuan. Mereka bertiga kaget dan buru-buru mengirimkan pesan ke kerabatnya. Ayah, cepat kembali, cepat kembali. Bu, Su Tianmu bahkan telah terbunuh di alam spiritual. Cepat kembali. Kak, jangan tertipu, tinggalkan aku sendiri. Wah, wah, wah. Tapi transmisi mereka sepertinya tidak berguna, dan tiga orang bergegas masuk satu demi satu. Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo pergi. Ayah, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Ayo pergi. Cui Liang dan tiga orang yang dipaku di dinding sangat cemas hingga mereka meraung dengan mata terbelalak. Tiga orang yang masuk memandang mereka dengan bingung. Mengapa mereka tidak mendengar apa yang Anda katakan? Bukankah Anda mengirim pesan untuk menyelamatkan Anda? Su Tianmu, kamu sangat berani. Tahukah kamu apa kejahatan membunuh kakak dan adik? Cepat, desis. Mereka bertiga dengan jelas melihat situasi Cui Liang dan yang lainnya, dan ketika mereka melihat badan Chang Chunhua dan yang lainnya, mereka melompat dengan marah dan menunjuk ke arah Su Tianmu dan mengutuk dan yang lainnya, mereka langsung ketakutan hingga terdiam dan terengah-engah. Jiang, Penatua Jiang. Ya, apakah kamu membunuh mereka? Ketiga orang itu menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Bagaimana menurutmu? Su Tianmu berkata dengan acuh tak acuh, mengangkat kakinya dan menginjak kepala Penatua Jiang, yang membeku menjadi patung es. Dengan kekuatan seperti itu, kepala Penatua Jiang meleduk menjadi terak es. Mereka bertiga gemetar, dan rasa dingin langsung menjalar ke dahi mereka. Sekarang mereka mengerti mengapa Cui Liang dan yang lainnya melepaskan mereka begitu mereka melihatnya. Ini bukan seorang murid, dia jelas seorang pembunuh. Cui Liang dan yang lainnya memandang mereka dengan amarah dan kebencian. Apakah mereka takut sekarang? Mengapa mereka bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar transmisi sebelumnya? Mereka tidak tahu bahwa pesan mereka tidak terkirim sama sekali, dan dicegat oleh Su Tianmu di tengah jalan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi aku akan mengirimmu pergi dulu. Su Tianmu mengangkat tangan kirinya ke dada, telapak tangannya menghadap mereka bertiga, dan untaian es mengembun di depannya telapak. Mereka bertiga langsung menjadi pucat saat melihatnya. Melihat nasib Penatua Jiang dan yang lainnya, bagaimana mereka berani meremehkan Su Tianmu? Su Tianmu, apakah kamu harus membunuh kami? Bisakah kita mendiskusikannya? Semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa bertanya saja. Bersambung.